Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arhamna wa li walidina wa li asatidina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, juga seluruh pengurus masjid, para bini sepuh, para sesepuh yang saya hormati, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, hingga pada kesempatan pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian bisa mengadakan majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majelis ilmu. Suatu karunia yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menjadikan kita orang-orang terpilihnya untuk senantiasa berbuat taat kepadanya dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, hingga betul-betul kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga melimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah untuk mengikuti petunjuk beliau, istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya, istiqomah di dalam memperbanyak sholawat atas beliau. Mudah-mudahan dengan demikian kita nanti layak diakui sebagai umatnya, layak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Nashaikhul Ibad. Ini bab-bab akhir, dan mungkin ini bab yang terakhir mungkin ya. Kalau selesai berarti terakhir, belum berarti belum terakhir. Tapi ini sudah di lembar terakhir, satu lembar terakhir, satu makalah. Ini makalah yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini. Man arada ay yakuna hakiman falyakun aliman. Barang siapa menghendaki dirinya menjadi bijaksana, maka hendaklah ia menjadi orang alim. Barang siapa yang pengen jadi orang yang bijaksana, maka hendaklah jadi orang alim. Ya, kebijaksanaan itu biasanya sebanding lurus dengan kepandaian, pengetahuan seseorang. Maka ya nggak bisa orang itu bijaksana kalau kemudian dia itu bodoh, tidak tahu ilmu. Ada satu kisah menarik yang kisah ini dicatat dalam biografi para imam madhab. Kisah Imam Abu Hanifah dengan seorang pencuri, di mana suatu ketika Imam Abu Hanifah itu berjalan dengan seseorang, kemudian
orang itu tiba-tiba mencuri apel, jalan bareng, kok tiba-tiba dia itu mencuri apel, dan anehnya apel itu bukan untuk dimakan, tapi apel itu untuk disedekahkan. Ya mungkin aksi untuk apa ya, untuk biar lebih keren apa gimana. Kemudian terjadi dialog antara orang yang mencuri apel tersebut dengan Imam Abu Hanifah. Loh, kenapa engkau mencuri apel kemudian engkau menyedekahkannya? Ini semata-mata aku lakukan untuk mencari pahala dari Tuhanku. Kok bisa? Iya, karena di dalam Islam itu kan orang yang beramal 1 mendapatkan balasan 10. Kalau berbuat dosa 1 itu tetap dihitung 1. Ya. Jadi kalau saya mencuri buah apel 1, ya dosanya tetap 1. Tapi kalau saya bersedekah dengan 1 apel, maka pahalanya 10. Kira-kira bijaksana apa betul? Kan sik badi songo ngoten nggih. Badi songo. Ya itu kisah ini mungkin agak apa ya, agak terlihat enggak begitu relevan ya bagi kita yang sudah tahu akan ilmunya, tapi bagi sebagian orang ya masuk akal juga ya. Masuk akal juga. Dan banyak orang yang tertipu dengan hal demikian. Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha baik, dia tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Andaikan engkau mencuri buah apel tadi, kau sedekahkan, maka yang tersisa bukan 9 pahala yang kau terima, tetapi dosa yang kau terima. Mengapa? Karena sedekahmu berupa apel tadi itu hasil mencuri, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari barang yang haram. Maka engkau tidak akan mendapatkan pahala, tapi hanya mendapatkan dosa saja. Dan dalilnya bagi kita jelas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan itu juga banyak terjadi di kalangan orang-orang awam. Saya itu dulu pernah merantau ke Malaysia. Terus di sana itu tersebar kayak ya kalau kita nyebutnya apa ya, sesuatu yang menyebar itu sesuatu yang bagi saya sudah enggak patut untuk ditiru. Jadi setiap hari Selasa sore itu mereka beli toto beli toto, entah itu 1.000, 2.000. 1.000 itu ya uang ala nganggur lah, kalau dibelikan es teh dapat 1 bungkus. Jadi mereka kalau sangu 5 ringgit itu nanti sebagian dibelikan jajan untuk minum. Lah ada 1.000 atau 1 ringgit 2 ringgit turahane jajan itu untuk beli toto, dengan harapan gini, suatu saat kalau misalnya pas rezeki, kemudian nembus, itu bisa buat umroh. Satu saat kalau pas rezeki bisa buat umroh. Itu kan pengertian sama kan dengan yang kisah ini tadi. Ya sapa ngerti nek ngejipne ale kerja sedina 50 ringgit kapan ale iso sugih? Ya mbok menawa nanti suatu ketika pas Allah memberikan rizki, kemudian olehku tuku nomor menang, kan iso nggut umroh. Tujuan yang baik, tapi tadi sekali lagi bukan sebuah kebijaksanaan.
Itu kisah yang pertama. Ada lagi kisah yang menurut kita ya nggak masuk akal, tetapi perlu kita renungi dari kisah ini, yaitu kisah Imam Asy-Syafi'i ketika beliau itu diperaduli gimana ya, dicurhati oleh seseorang yang dia itu punya gaji kecil. Dia bergaji 5 dirham. Ya mungkin kalau sekarang orang kerja biasa, kerjanya sehari dapat uang 50.000. Kecil nopo besar? Jadi kita anggap kecil, karena bagi nek kula piyambak ngegohne sehari dapat untung atau dapat gaji 50.000 niku digohne nek cara sebulan kan 1,5 juta niku hitung-hitungan dereng patek mubeng. Kalau kita panjenengan nggih kurang lebih sami nggih. 50.000 niku gaji yang tidak besar. Orang itu kemudian ngeluh dengan Imam Asy-Syafi'i, saya itu sehari hanya digaji 50.000. Kan nggak cukup, sementara kebutuhan sekarang semuanya mahal. Minyak mahal, beras mahal, sembarang mahal. Cara sakniki nggih ngoten. Sami dulu juga seperti itu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i itu justru menyarankan, mintalah kepada tuanmu untuk mengurangi gajimu. Suruh dia membayar 4 dirham saja. Cara saiki wis omong karo bosmu, awakmu sesuk kon gaji 40. Orang ini kan gak habis pikir, uang 50 saja saya kurang kok malah disuruh gaji 40.000. Tapi ya namanya minta solusi, kemudian dikasih solusi, tetap dilaksanakan. Ini hebatnya orang dulu seperti itu. Nah kalau panjenengan sami mungkin nggih mboten nggih. Wong dikai jalui pendapat kok malah serah masuk akal blas kan ngoten. Menawi kula jenengan mungkin begitu. Nggih. Tapi ini dilaksanakan betul. Bilang sama bosnya dan oleh bosnya dikurangi menjadi 40.000. Hari-hari berlalu, kemudian orang itu datang ngeluh lagi dengan keluhan yang sama. Kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i disuruh untuk mengurangi lagi, mintalah kepada bosmu untuk mengurangi gajimu menjadi 30.000 saja. Pripun Pak Sur, menjenengan ngoten cocok nggih. Enten ngeluh teng kula mengke kan ngurangi gajine. Wis 100 wis 90 ae. Pak Sur mesti cocok. Kemudian beberapa bulan berlalu. Sampai suatu ketika kemudian orang itu datang lagi kepada Imam Asy-Syafi'i dan dia bilang kepada Imam Asy-Syafi'i, "Wahai Imam, kok aneh sekali ya, dulu saya datang kepadamu dengan gaji 50.000, saya merasa gaji itu nggak cukup. Kemudian engkau menyarankan untuk mengurangi gaji saya menjadi 40.000. Kemudian saya datang lagi nggak cukup. Hari ini saya itu hanya punya gaji 30.000 dan saya merasa cukup." Monggo nimulane niku niki rati napa nggih termasuk tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi. Kemudian niki perlu direnungi, mengapa gaji 30.000 kok justru cukup, yang 50.000 tidak cukup. Kemudian apa kata Imam Asy-Syafi'i? Karena karena pekerjaanmu itu hanya pantas untuk digaji dengan gaji 30.000
ribu. Itu kata Imam Syafi'i begitu. Kemudian beliau melantunkan beberapa bait syair yang intinya begini: engkau menambahkan yang haram kepada yang halal agar semakin banyak, maka kemudian yang haram itu masuk kepada yang halal dan yang haram pun merusaknya. Artinya, kalau kemudian di dalam harta kita itu ada harta yang haram, maka harta halal yang kita anggap sedikit itu yang seharusnya cukup, karena ditambah dengan harta yang haram, maka harta yang haram itu akan merusak harta halal itu, sehingga seberapapun banyaknya harta itu tidak akan pernah menjadikan kita merasa cukup. Nah, niki napa nggih niku termasuk kebijaksanaan, ilmu pun roti dhuwur, perlu digalih-galih melih. Boten gampil untuk menerima kisah-kisah yang seperti ini. Apa boleh nek gaji ini betul-betul dikurangi. Kemudian makalah yang selanjutnya yaitu man arada ayyakuna saliman minan nasi fala yadhkur ahadan minhum illa bi khairin. Barang siapa menghendaki agar ia selamat dari manusia, maka hendaklah ia tidak mengingat seseorang kecuali kebaikan-kebaikannya. Artinya di dalam pergaulan masyarakat kita itu jangan banyak melihat sisi buruknya seseorang, tapi yang kita lihat kebaikan-kebaikannya saja. Adalah kalau ada orang jelek itu nggak usah dipikirkan jeleknya apa, dia telah berbuat buruk apa terhadap kita, tapi kita pikirkan kebaikan-kebaikannya, sehingga kita itu senang bergaul dengan orang lain. Kalau kemudian yang kita cari itu jeleknya, tidak kita ingat-ingat kebaikannya, maka yang akan tampak bagi diri kita akan orang lain itu ya keburukan-keburukannya saja. Orang lain itu lah kayak senajan tukang yang masjid melecingi ram, kayak senajan sugih ora tahu yang masjid, kayak senajan ganteng tok mes. Akan ada sisi buruk seseorang dalam dalam setiap diri orang itu. Kalau dicari-cari kita akan ketemu juga, ya. Tapi jangan dicari sisi buruknya. Kita justru tidak akan merasa nyaman dengan orang lain. Justru kalau kita cari kebaikan seseorang, si fulan itu masya Allah, ya memang ora patek sergep yang masjid, tapi masya Allah lomone. Jadi balik semacam itu. Jangan kemudian justru kita cari kelemahannya. Nah, kalau dengan diri sendiri dicari kekurangannya, tapi kalau dengan orang lain dicari kebaikannya, agar kita itu tidak mencela orang lain atau menganggap kecil orang lain, menganggap remeh orang lain, tetapi justru kita menganggap orang lain itu baik, yang kurang itu diri sendiri. Wal ya'tabir fiha ay min ayyi syai'in khuliqat, dan hendaklah engkau mengambil ibrah dari apa engkau itu diciptakan. Artinya kita harus senantiasa ingat diri kita bahwa kita itu diciptakan dari air yang hina. Jangan selalu mencari-cari aib orang lain. Ingat diri kita itu orang yang banyak aib. Dari bahan bakunya saja kita itu dari air yang hina. Maka ya sudah, kita cari kekurangan diri kita terus dan carilah kelebihan orang lain. Walimadza khalaqta, dan untuk apa engkau diciptakan? Engkau diciptakan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Ta'ala.
Kalau engkau sudah taat, artinya taat itu apa? Engkau berbuat baik kepada orang lain itu adalah bentuk taat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita itu mencari-cari kekurangan orang lain, nanti kita itu akan sulit berbuat baik terhadap orang lain. Andaikan kita berbuat baik itu rasanya enggak ikhlas, nggak ikut karo wong melecing, misalnya begitu. Orang seperti itu kok di PPI dan lain sebagainya. Maka tadi kita cari kebaikan-kebaikan orang lain dan cari kelemahan diri sendiri. Kemudian makalah yang ke-23. Man arada asyarafa fid dunya wal akhirah falyakhtar al akhirah ala dunya. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maksudnya derajat yang tinggi, fid dunya wal akhirah falyakhtar al akhirah ala dunya, maka hendaklah memilih akhirat daripada dunia. Abi ayyulazimal ibadat fi jami' awqatihi hasba ma yutiku. Maksudnya dengan melazimi berbagai macam ibadah dalam seluruh waktu-waktunya menurut kemampuannya. Barang siapa menghendaki kemuliaan dunia, kemuliaan di akhirat, maka hendaklah memilih kemuliaan di akhirat. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridu hartsad dunya man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi. Barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, pahala di akhirat, maka akan kami tambahkan usahanya itu. Dan wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia, kebahagiaan dunia, maka kami akan berikan kebahagiaan dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada di akhirat dan tidak ada baginya bagian di akhirat. Artinya kalau kita itu memilih kebahagiaan di akhirat, pasti Allah akan berikan untuk kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita milih kebahagiaan dunia, ya kebahagiaan dunia itu tok ingkang kita dapat, tapi kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka di makalah yang ke-23 ini hendaklah memilih kebahagiaan di akhirat, maka engkau akan hidup mulia di dunia dan di akhirat. Maksudnya di sini memilih kebahagiaan di akhirat adalah dengan melazimi berbagai macam ibadah di segala waktu. Padahal namanya ibadah niku kan berbagai macam hal. Ibadah itu berbagai macam hal dan bisa kita laksanakan kapan saja. Dalam berbagai keadaan kita itu bisa mendapatkan pahala yang bernilai ibadah. Tidak menunggu kita kaya kemudian kita itu mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan ketika kita miskin pun kita itu akan mendapatkan pahala dan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Misalnya kita itu ditakdir oleh Allah jadi orang miskin. Ketika kita itu menerima dengan senang hati takdir kita, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Ketika kita dicoba dengan berbagai cobaan, sudah ditakdir miskin, masih ditakdir berbagai macam cobaan,
yang sakit, yang terkena bencana yang macam-macam, kemudian bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di akhirat dengan derajat yang sangat tinggi, yang nanti akan membuat orang-orang kaya itu iri terhadapnya. Wah, ini kok bisa derajatnya tinggi sekali. Itu dulu pernah kita bahas sih, bagaimana orang-orang yang di dunia ini kemudian miskin, banyak cobaan, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah di akhir nanti. Dan itu bukan perkara mudah. Nek cara pengin-penginan ya pengine nek donya ki sugih, apa-apa kelakon sumben mlebu swarga. Pengine tetep ngoten. Nggih napa nggih? Nggih. Warabi wal isrun man aradal firdaus wa huwa a'lal jannah wa na'imul ladzi la yafna wa huwa na'imul jannah la yudayyi umrahu fi fasadid dunya. Barang siapa menghendaki surga firdaus, yang itu adalah surga tertinggi, dan surga naim, yang dimana surga naim adalah surga yang tidak akan pernah punah, yang surga yang paling nikmat. Maka barang siapa menginginkan firdaus dan surga naim, maka hendaknya tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam kerusakan dunia. Jangan menyia-nyiakan umurnya di dalam kerusakan dunia. Maksudnya adalah bifi'lil ma'asi. Jangan menyia-nyiakan umur dengan melakukan kemaksiatan. Ini perkara yang sulit dari semenjak dahulu sampai hari ini, bahwa meninggalkan kemaksiatan adalah perkara ibadah juga. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu suatu ibadah yang tergolong berat. Maka ketika seseorang itu mengalihkan diri dari keinginan bermaksiat kepada perkara yang mubah, niku dicatat oleh Allah sebagai satu ibadah yang besar. Misalnya ada konser, di mana kalau misalnya kita sebagai anak muda, misalnya kalau tesek nom, janji nonton konser mesti kingko yo mabuk nek ora tawuran. Nek ora mabuk yo tawuran. Karena saben-saben konser kan bocah nom ngoten. Kemudian sudah sadar, daripada saya ikut konser nanti kalau enggak mabuk ya tawuran, maka lebih baik saya tak ngopi saja di tempatnya Pak Sur misalnya. Maka walaupun aktivitasnya itu cuma ngopi dengan ngobrol, maka sesungguhnya dia itu mendapatkan pahala yang besar. Mengapa? Karena niatnya dia ngopi kali ngobrol itu untuk menghindari kemaksiatan. Jadi bisa nanti dikiaskan dengan berbagai macam amal kemaksiatan yang lain. Ada pengen kemaksiatan, nah terus dialihkan. Ya kalau kemudian akan mengalihkan dari kemaksiatan kepada perkara baik seperti baca Al-Quran, zikir, itu kan lebih sulit. Ya kalau bisa itu luar biasa. Tetapi mengalihkan kepada perkara-perkara yang mubah itu sudah merupakan perbuatan yang dinilai pahala atau yang berbuah pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Niki kalau pernah soalnya pernah diajak diskusi kemudian mengadakan acara semacam itu.
Dulu saya itu nggak suka, misalnya malam tahun baru ngoten niku mengadakan acara apa saja nggak suka. Wis nang omah ae lah. Kemudian suatu ketika saya diajak, "Mbok, malam tahun baru ini kita mengadakan apa gitu." Saya masih diam nggak komentar. Kemudian orang itu ngasih alasan, kenapa toh kok saya diajak untuk mengadakan acara. Karena biasanya orang-orang itu kalau tidak kita kasih acara, mereka akan mengadakan acara sendiri. Dan acara mereka itu dari yang mubah sampai yang haram. Dari yang mubah sampai yang haram. Ya, kadang-kadang mereka mengadakan acaranya, kadang hanya gaplet tok, tapi karena kurang gayeng akhirnya jadi ada uangnya. Nah, kalau yang mengadakan acara kita itu kan ya enggak ya. Apapun meskipun enggak gayeng-gayeng banget ya. Pun jenengan yang menentukan acaranya, kira-kira yang menurut jenengan baik nopo. Yang apa acarane? Yes, apa saja yang penting bisa menggantikan acara biar orang-orang itu tidak bermaksiat. Oh, berarti bagus juga, bagus juga pemikiran orang ini mengalihkan seseorang agar tidak berbuat maksiat. Kemudian apapun acaranya, yang penting orang itu tidak maksiat. Wis mangan-mangan karo bicara agama santai. Akhirnya itu saja, ngawontenaken apa makan-makan, kemudian ada acara tanya jawab santai. Sebelumnya nggih maca-maca kalimat-kalimat kados baca Yasin dan sebagainya. Kemudian wonten sedikit kados tausiah, kemudian tanya jawab santai gitu. Sebagian nggih mboten cocok nih, sebagian mboten cocok. Nah, termasuk sebagian dari keluarga saya nggak cocok. Marah-marah iku marahi tahun baru mbok enek ngomah ae. Tapi saya pikir tetap bagus ini, untuk mengalihkan orang-orang yang tadinya ingin berbuat maksiat kemudian tidak jadi bermaksiat. Kemudian makalah yang ke-25, man aradal jannah fid dunya wal akhirah fa'alaihi bisakhawati li'anna as-sakhiyya qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Barang siapa menghendaki surga dunia dan surga akhirat, maksudnya adalah barang siapa menghendaki kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia menjadi orang, karena sesungguhnya kedermawanan itu dekat pada surga dan jauh dari neraka. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyyu qaribun minallahi ta'ala qaribun minan nas. Kedermawanan itu atau orang yang dermawan itu dekat kepada Allah dan dekat pada manusia. Qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Dekat kepada surga dan jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun minan nasi. Sedangkan bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Jauh dari surga dan dekat pada neraka. Wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhili. Orang yang bodoh, yang dermawan, lebih Allah cintai daripada ahli ibadah yang bakhil.
Ya, mungkin titiknya di sini. Orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai daripada ahli ibadah yang bakhil. Wa minal hikayatil kurama annal Hasan wal Husain wa Abdullah bin Ja'far kharaju lil haji fafatahum athqalahum faja'u wa atashu famarru bi khubba ajuzun fihi syatun fasa'aluha fasaqatahum labanaha thumma dzabihataha lahum fa ba'da muddatin ra'aha al-Hasan bil Madinah fa'arafaha fa'ataha al-fashatin wa al-fatinar thumma arsalha li akhihi Husain fa'ataha mithlih thumma arsalha li ibni Ja'far at-Tayyar fa'ataha al-faishatan wa al-faitinar wa qala law bada'ta bi la'at ba'athuma faraja'at bi arba'ati alafi syatin wa arba'ati alafi dinarin. Ada hikayat atau cerita di mana cerita ini dialami oleh Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far, di mana mereka keluar untuk berangkat berhaji. Kemudian di tengah perjalanan mereka kehilangan bekal mereka, sehingga membuat ketiga orang ini menjadi kehausan dan juga karena bekalnya habis mereka kehausan ngoten niku namanya orang yang sedang kehilangan barangnya di dalam perjalanan bingung, ngelak, luwe dan lain sebagainya. Kemudian mereka bertiga bertanya kepada seorang perempuan, apakah boleh mereka meminta susu kambingnya, meminta susu kambingnya. Kemudian wanita itu memberikan susunya, bahkan mereka dijamu oleh wanita itu dengan menyembelihkan kambing. Mereka diberi susu juga dilehne wedhus, artinya dijamu. Setelah beberapa masa kan mereka akhirnya berhaji, kemudian kembali setelah beberapa saat. Al-Hasan mendapati wanita itu pergi ke kota, ke Madinah. Maka Al-Hasan memberikan kepada wanita tersebut 1000 kambing dan 1000 dinar. Setelah memberikan 1000 kambing dan 1000 dinar, dia menulis kepada saudaranya Husain. Dia memberitahukan kepada saudaranya, nek cara saniki mungkin nggih langsung telepon, ya Pak, niki orang yang dulu menolong kita sekarang berada di Pacitan. Misalnya ngoten. Tak kei 1000 kambing karo 100 juta misalnya. Kemudian setelah diberitahu, saudaranya Husain juga memberikan yang sama.
saudaranya memberikan 1000 kambing juga 1000 dinar. Kemudian setelah itu Hasan memberikan kabar kepada Ja'far At-Thayyar. Kemudian Ja'far At-Thayyar memberikan 2000 kambing dan 2000 dinar. Maka kemudian wanita itu pulang dengan membawa 4000 kambing dan 4000 dinar. Apa yang dilakukan ketika ada orang kesusahan? Niku wau, dia merelakan susu dan sekaligus menyembelihkan kambingnya, maka dibalas dengan balasan yang sedemikian besarnya. Wasadis wal ishruna man arada ayyunawwirallahu qalbahu bin nurit tami fa alaihi bitafakuri wal i'tibar. Selanjutnya makalah yang ke-26. Barang siapa yang menghendaki agar Allah Ta'ala menerangi hatinya dengan cahaya yang sempurna, maka hendaklah ia senantiasa bertafakur dan mengambil ibrah. Bertafakur dan mengambil ibrah. Bertafakur niku mikir-mikir. Mikir-mikir niku riyen sampun kita bahas, yang dipikir niku napa kemawon nggih. Dulu mikir niku nggih mikir tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita hingga bisa menghasilkan rasa syukur nggih. Kemudian mikir tentang janji-janji Allah Ta'ala, sehingga kalau kita mikirkan janji-janji Allah, kita akan sregep, akan bersemangat untuk melaksanakan berbagai perintah Allah Ta'ala, memikirkan tentang ancaman-ancaman Allah Ta'ala, sehingga ketika kita memikirkan hal itu, kita akan takut untuk berbuat maksiat kepadanya. Kemudian memikirkan tentang kekurangan diri sendiri, sehingga ketika memikirkan kekurangan diri sendiri, terus menerus kita akan mendapati diri kita itu kurang dan memacu lebih untuk bisa memperbaiki diri sendiri. Mikir-mikir terus dengan berbagai kejadian dipikir. Kemudian mengambil iktibar, mengambil ibrah, yaitu kejadian apa saja, misalnya wonten kematian, kemudian kita bisa mengambil ibrah. Apa yang terjadi di situ? Misalnya orang itu kalau misalnya baik, masya Allah, matine begini, kita ambil ibrah. Apa yang kita bisa ambil dari suatu kejadian? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah kejadian? Itu namanya mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wasabi wal ishruna. Nah, ini bab terakhir ya. Dan Syekh An-Nawawi niki ulama-ulama yang punya berbagai macam karomah, sehingga di akhir bab kitab niki memberikan berbagai macam kayak keutamaan dari berbagai macam kitab. Di antaranya man arada ayyakuna lahu badanun sabirun wa lisanun dzakirun wa qalbun khashi'un fa alaihi bi kathratil istighfar lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Barang siapa menghendaki mempunyai badan yang sabar, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang khusyuk, maka hendaklah memperbanyak memintakan ampun kepada mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Maka doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat niku penting.
menjadikan kita menjadi orang yang sabar, kemudian menjadi orang yang khusyuk, menjadikan kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Ndongakne wong liya niku akan kembali balasannya kepada kita. Semakin banyak kita mendoakan orang lain, maka malaikat juga akan mendoakan yang semisal kepada diri kita. Penting. Yang apa ndongakne wong liya wong awake dhewe masih begini. Mboten-mboten. Dengan kita mendoakan orang lain, maka akan banyak doa yang datang kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa memintakan ampun kepada mukminin dan mukminat, maka Allah akan mencatat baginya setiap orang mukmin dan mukminah itu satu kebaikan. Padahal yang kita doakan kan kuwata, jenenge mukmin mukminat niku pinten mawon. Maka sebanyak itu Allah akan mencatat kebaikan kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyrun tamna'u asyran. 10 perkara yang bisa menghalangi 10 perkara. Suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabbi. Surat Al-Fatihah itu bisa menghalangi murkanya Allah. Wa suratul Yasin tamna'u atsyal qiyamah. Surah Yasin itu bisa menghalangi dahaga pada hari kiamat. Wa suratul Dukhan tamna'u ahwalal qiyamah. Dan surat Ad-Dukhan itu bisa menghalangi berbagai macam kesulitan pada hari kiamat. Artinya ya kalau kita pengen nanti urusan kita di hari kiamat lebih mudah, maka sering-sering membaca surah Ad-Dukhan. Wa suratul Waqiah tamna'ul faqra. Dan surah Al-Waqiah menghalangi kefakiran. Kalau tidak pengen fakir, banyak-banyak membaca surah Al-Waqiah. Wa suratul Mulk tamna'u adzabal qabri. Surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk bisa menghalangi azab kubur. Maka pengen bebas dari azab kubur, setiap malam membaca surah Al-Mulk. Wa suratul Kautsar tamna'u khusumatal khusama. Dan surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar, itu bisa menghalangi berselisih dengan para musuh. Surah Al-Kautsar, sering-sering membaca surah Al-Kautsar itu bisa menjadikan kita tidak gampang berselisih dengan musuh-musuh kita. Wa suratul Kafirun tamna'ul kufra indan nas'i. Dan surah Al-Kafirun bisa menghalangi kekufuran saat nazak. Karena pada saat nazak niku pada waktu ruh akan dicabut. Pada saat ruh akan dicabut niku iblis atau setan itu menggoda dengan segenap kekuatan, diiming-imingi dengan berbagai macam agar orang itu kufur kepada Allah Ta'ala. Nah, surah Al-Kafirun bisa mencegah kekufuran pada waktu nazak. Maka sering-sering membaca surah Al-Kafirun biar selamat pada waktu nazak. Wa suratul Ikhlas tamna'un nifaq. Dan surah Al-Ikhlas bisa menghalangi kemunafikan. Surah Al-Ikhlas bisa menghalangi kemunafikan.
Wa suratul falak tamna'u hasadal hasidin, dan surah al-falak, qul a'udzu birabbil falak, itu bisa menghalangi hasadnya orang-orang yang berbuat hasad. Misalnya dipun tenung, dipun jengges, insyaallah mboten pan. Nggih. Surah al-falak. Yakin, tawakal, yakin, insyaallah dipun tenung, dipun jengges, banyak membaca surah al-falak, insyaallah mboten tedas. Wa suratun nas tamnaul waswas, dan surah an-nas itu bisa menghalangi waswas. Waswas niku nggih bisikan setan. Berbisikan itu sakit berbagai macam nopo kemawon. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kemudian nanti kalau sudah was-was, akhirnya timbulnya kepada khurafat. Kalau kemudian sudah mempercayai khurafat, akhirnya solusinya pergi ke dukun. Solusinya pergi ke dukun biasa ngoten. Maka sering-sering membaca An-Nas agar terbebas dari waswasis syaitan. Wa akhtamu hadzal kitab bi hadzal kitab tabarukan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iki akhir dari pembahasan kitab Nasoihul Ibad. Mudah-mudahan kula panjenengan sami mendapatkan keberkahan dari kita membahas kitab Nasoihul Ibad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kemanfaatan dan keberkahan dari selama ini kita membahas kitab Nasoihul Ibad ini. Mengatakan wonten kekirangan saha kekhilafan nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.